Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Hujan deras beberapa hari di Magetan menyebabkan longsor di 11 titik di 3 desa. Akibat terbakar cemburu, pria di Probolinggo dibantu pamannya menganiaya tetangga hingga tewas. Menteri Transmigrasi bertaziah ke rumah Abdul Rohid, mahasiswa Patriot Transmigrasi yang meninggal, dan berikan beasiswa ke adik korban sesuai wasiat almarhum. Hujan deras yang menerjang wilayah Magetan akhir-akhir ini menyebabkan belasan titik longsor di 3 desa. Sejumlah rumah warga rusak dan material longsor menutup akses antar desa. Longsor ini terjadi di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Bangunan rumah bagian belakang milik Sarengat, 65 tahun, amblas ke wilayah perkebunan. Semua perabotan rumah tangga hilang terbawa material longsor. Di lokasi lain, di Desa Gonggang, rumah Sumini, 60 tahun, dan Warto, 55 tahun. Dinding dapurnya jebol, diterjang material longsor dari tebing setinggi kurang lebih 7 meter di belakang rumah mereka. Longsor juga menutup akses jalan penghubung antar dusun Gonggang dengan dusun Temple yang ada di Desa Gonggang. Akibatnya aktivitas warga lumpuh karena jalan tertutup material longsor berupa tanah dan batu. Selain merusak rumah dan menutup jalan desa, longsor juga merusak lahan pertanian warga di Dusun Wonomulyo, Desa Genilangit. Material longsor berupa tanah dan batu menimbun tanaman sayuran milik warga. Dari data BPBD Magetan hingga Rabu pagi, ada 11 titik longsor di 3 desa, yakni Desa Genilangit, Desa Gonggang, dan di Desa Janggan, Kecamatan Poncol. Longsor tersebut terjadi usai hujan deras yang terjadi di wilayah Magetan beberapa hari terakhir. Hujan dari siang sampai malam, Mas. Terus banyak kelongsoran dari Genilangit, Wonomulyo, Gonggang. Semuanya ada longsoran semua. Banyak. Jalan banyak yang tertutup ya. Ya. Kalau yang di Genilangit sendiri banyak merusak apa Mbak longsornya? Merusak tanaman, sayuran. Jadi lahan pertanian yang longsor. Ya. Memang benar, sampai dengan pagi tadi masih terdapat longsoran di wilayah Kabupaten Magetan, terutama di Desa Janggan itu sempat ada longsor susulan tadi pagi, itu yang berdampak pada satu rumah di bagian belakang itu juga terbawa longsor seperti itu. Untuk total jumlah rusak sampai saat ini ada 3 Mas ya, ada 3 yang terdampak rusak. Termasuk yang baru tadi pagi ya? Iya, termasuk dari tadi pagi. Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD bersama sejumlah relawan terus membantu masyarakat menyingkirkan material longsor maupun membersihkan jalan antar desa agar bisa dilalui kembali. Guna mempercepat prosesnya, petugas juga mengerahkan alat berat. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan. Seorang pria yang dibantu pamannya menganiaya tetangganya hingga tewas. Kedua pelaku akhirnya dibekuk polisi dan warga lalu dibawa ke balai desa. Warga yang marah berusaha untuk menghalangi petugas saat hendak membawa kedua pelaku dari balai desa. Tanpa perlawanan, polisi meringkus Yudi dan Saham di rumahnya Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumber Asih, Probolinggo. Setelah beberapa saat diamankan di kantor desa, kedua pelaku dibawa ke kantor polisi. Sempat terjadi ketegangan saat kedua pelaku keluar dari ruangan balai desa. Kerumunan warga yang geram terus merangsek petugas dan meneriaki serta mencoba menyerang kedua pelaku. Meski sedikit kewalahan, tapi polisi berhasil membawa pelaku ke dermaga dan dibawa berlayar menggunakan perahu penumpang menuju Mapolres Probolinggo Kota. Kedua tersangka Yudi 21 tahun dan pamannya Saham 27 tahun terbukti menganiaya tetangganya Riki 24 tahun hingga tewas.
Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri mengatakan tindakan kekerasan itu bermotif cemburu. Korban dianggap berhubungan mesra dengan istri salah satu pelaku, Yudi, di media sosial. Tersangka sendiri yaitu adanya kecemburuan atau sakit hati di mana korban melakukan chat via inbox TikTok dengan nada menggoda dari istri saudara WD, sehingga saudara WD melakukan tindak pidana dugaan pengeroyokan dengan modus melakukan penusukan menggunakan gunting, sedangkan tersangka SH menggunakan tangan kosong untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Kemudian pada hari Jumat itu juga tanggal 7 November sekira pukul 20.00 pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dan pada pukul 21 atau pukul 9 malam jenazah korban dibawa ke rumah sakit daerah Dr. Saleh Kota Probolinggo untuk dilakukan otopsi pada hari Sabtu pagi. Sejumlah barang bukti disita polisi termasuk sebilah gunting yang digunakan pelaku menganiaya korban. Polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal, yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Kamis malam, Riki ditemukan tergeletak tak berdaya dengan sejumlah luka di sebuah lahan kosong tepi pantai Pulau Gili Ketapang. Sejumlah warga sempat mengevakuasi korban, namun Jumat pagi korban meninggal dunia. Dan Diari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Kementerian Transmigrasi memastikan akan memenuhi seluruh wasiat Abdul Rohid, anggota tim ekspedisi Patriot Transmigrasi 11 yang meninggal dunia akibat sakit. Abdul Rohid meninggal usai pulang bertugas dari kawasan Bahari Tomini Raya, Sulawesi Tengah. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Negara bertakziah ke rumah Abdul Rohid di Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Selasa sore. Abdul Rohid adalah anggota tim ekspedisi Patriot Transmigrasi 11 yang meninggal akibat sakit radang paru-paru atau pneumonia. Rohid yang juga merupakan mahasiswa Institut Teknologi 10 November itu meninggal dunia usai 15 hari menjalani perawatan di RSUD RT Notopuro, Kabupaten Sidoarjo. Keluarga menyatakan Abdul Rohid tidak pernah menderita penyakit pernafasan sejak kecil. Meski demikian, keluarga mengikhlaskan kepergian Abdul Rohid. Sebelum meninggal dunia, almarhum mewasiatkan pesan yakni ingin adiknya dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Menteri Transmigrasi memastikan akan memenuhi segala wasiat almarhum sebagai bentuk penghormatan kepada patriot muda tersebut. Yang cukup membanggakan dan bisa menjadi inspirasi untuk para generasi muda Indonesia adalah sesungguhnya almarhum itu harusnya bulan September yang lalu sudah diwisuda di ITS. Tapi bulan Agustus almarhum memutuskan untuk bergabung dengan tim ekspedisi Patriot, memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara, membantu masyarakat kita yang berada di 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Almarhum Abdul Rohid merupakan anggota tim ekspedisi Patriot 11 yang melakukan riset pemetaan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi Bahari Tomini Raya, Sulawesi Tengah. Rohid memilih menunda wisuda yang seharusnya dilakukan September lalu untuk ikut bergabung bersama tim ekspedisi yang melakukan tugasnya sejak akhir Agustus 2025. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Ya,
informasi tadi, makin jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.